Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, jumpa lagi dengan saya Asis Hola, guru mata pelajaran sosiologi. Di mana pada hari ini Bapak akan coba membahas tentang bentuk dan gejala globalisasi. Tapi sebelum itu, masih ingat dengan salam Smart School-nya? Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter cerdas Ki. Baiklah, anak-anakku semua, tentu pada pertemuan sebelumnya mereview pembelajaran dari Bapak Ibu guru sebelumnya itu tentang definisi globalisasi. Jadi mungkin saya ingatkan sebelumnya, tapi sebelum itu pada hari ini kita coba memahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu memahami gejala, bentuk dan gejala globalisasi. Ya, kita review dulu pembelajaran kita minggu lalu, di mana pada minggu lalu ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang globalisasi. Yang pertama, Selo Sumarjan. Ya, Selo Sumarjan ini berpendapat bahwa terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Jadi hubungan tersebut itu disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan lain sebagainya. Lain lagi dengan Anthony Giddens. Anthony Giddens itu menganggap bahwa globalisasi adalah hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini, kemudian terhubunglah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara wilayah sehingga berkembang luas sampai pada aspek-aspek kehidupannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa simpulkan definisi globalisasi Gulali bahwa globalisasi itu adalah suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Oke, anak-anakku semua, saya kira anak-anakku smart di sekolah ini sudah paham sekali dengan materi kita minggu lalu. Nah, sekarang Bapak coba uh, menstimulus anak-anakku. Kira-kira adakah bentuk dan gejala globalisasi yang dapat diamati secara nyata? Nah, tentu kira-kira bentuk seperti apa dan gejala-gejala apa yang bisa ditimbulkan oleh globalisasi. Nah, di sini Bapak berikan sedikit gambar, di mana tolong diperhatikan gambar yang ada di layar monitor anak-anakku. Di situ ada 4 gambar, di mana gambar pertama itu tentang bule ya, yang memakai batik. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan bentuk dan gejala? Terusnya nanti kita lihat. Terus yang kedua, gambar seperangkat alat komputer, kemudian ada handphone. Ya, ini juga apa hubungannya dengan konsep bentuk dan gejala globalisasi. Nah, yang ketiga adalah adanya e-commerce. Ya, e-commerce itu dalam bentuk jual beli online. Ya, nah di sini ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Dia masuk dalam bentuk apa sih? Dan gejala-gejalanya seperti apa? Nah, sedangkan gambar 4 itu adalah itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nah, ini juga dia masuk dalam konsep apa? Jadi kalau kita misalnya perhatikan gambar di atas, ada beberapa bentuk globalisasi dan gejala-gejala globalisasi yang bakal Bapak tampilkan. Ya, untuk mengetahui konsep gambar-gambar yang ada di layar monitor anak-anakku semua, nanti kita perhatikan pada materi berikut ini. Baiklah, kita mulai. Ya. Nah,
Bentuk dan gejala globalisasi Bapak bagi dalam beberapa bidang. Yang pertama bidang iptek ya, bidang iptek. Kemudian ada bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, bidang agama, bidang pendidikan, bidang komunikasi, dan bidang transportasi. Kita mulai dulu kepada bidang iptek ya. Yang pertama. Nah, bentuk globalisasi yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku pasti tahu kemajuan ilmu pengetahuan itu selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ya. Contoh, nah ini gejala-gejala globalisasi yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, adanya penemuan telepon sebagai alat komunikasi, telekomunikasi yang membawa kemudahan bagi penggunanya. Setelah itu berkembang yang namanya faksimiles, kemudian telepon genggam, dan akhirnya internet. Jadi kalau anak-anakku perhatikan di sini, dari beberapa gambar, ada telepon umum, kemudian berubah ke dalam bentuk faksimiles, kemudian masuk ke dalam telepon genggam, dan akhirnya terhubung dengan internet. Jadi ini salah satu contoh kemajuan iptek. Kemudian selanjutnya adalah dalam penemuan alat transportasi. Dari yang paling ringan seperti sepeda, ya, sepeda. Kemudian alat-alat transportasi lain yang lebih kompleks yang dapat digunakan di darat, ya, seperti kereta api misalnya, mobil, motor, atau yang biasa digunakan di laut, ya, kapal laut maupun di udara, ya, seperti kapal terbang. Nah, apa kegunaannya ini? Ya, penemuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Oke. Kemudian lanjut yang selanjutnya adalah yang ketiga. Gejala yang ketiga dalam ilmu pengetahuan teknologi adalah penemuan-penemuan peralatan kantor. Ya, dulunya adalah mesin ketik. Ya, sampai pada komputer yang dapat membantu menyimpan dan mengolah data. Kemudian penemuan selanjutnya itu berkembang pada penemuan yang lebih canggih, yaitu berupa jaringan internet. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mungkin anak-anakku di eranya menggunakan mesin ketik itu belum ada ya. Ini tentu yang dulu kita pakai ya, mesin ketik seperti ini ya, terus kemudian berkembang ke komputer dan akhirnya tersambung ke jaringan internet. Oke. Kemudian yang selanjutnya, gejala yang selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan. Setiap orang itu dapat memperoleh pendidikan atau pekerjaan dimanapun yang ia mau. Tidak terbatas apakah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Orang Indonesia dengan mudah dapat menempuh pendidikan atau memperoleh pekerjaan, misalnya di Jerman, Australia, Amerika, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa banyak sekali orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri. Bahkan tidak cuma kuliah, tapi dia juga bekerja di luar negeri. Nah, inilah dalam konsep dalam konsep pengetahuan dalam pendidikan itu, era globalisasi, gejala globalisasinya timbul. Kemudian selanjutnya, gejala selanjutnya adalah persebaran informasi yang sangat cepat, di mana cepatnya persebaran informasi itu sebagai perwujudan globalisasi. Tentu saja itu tidak lepas dari teknologi informasi. Saat ini banyak sekali suatu kejadian di belahan dunia itu bisa langsung anak-anakku ketahui melalui dunia maya. Orang bisa terkenal dalam sekejap, semuanya itu dalam wujud globalisasi. Ya, misalnya dalam upload di YouTube misalnya dan lain sebagainya. Ya, itu. Sehingga Bapak bisa simpulkan untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa globalisasi iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada ilmu pengetahuan dan teknologi
Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta perkembangan pengetahuan yang semakin pesat pula. Gejala iptek sudah Bapak sebutkan tadi di awal. Yang pertama adalah adanya akses informasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat lewat internet. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Dan ada banyak alat dan mesin canggih yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia. Kemudian sarana transportasi itu menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Kemudian kualitas pendidikan dan pengajaran menjadi lebih maju dan lebih modern. Kemudian pola pikir ya masyarakat itu menjadi lebih maju karena literasi pengetahuan itu semakin meningkat. Nah, itulah yang pertama, bentuk gejala globalisasi yang pertama adalah bidang iptek. Kemudian Bapak lanjutkan bidang ekonomi. Ya, globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia. Berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Dan globalisasi ekonomi ini merupakan proses peningkatan integrasi ekonomi antar negara yang berujung pada munculnya yang namanya pasar global dan pasar dunia tunggal. Kemudian, globalisasi perekonomian itu juga merupakan suatu proses kegiatan ekonomi perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan besar, kekuatan pasar yang semakin terintegrasi satu ya, tanpa dirintangi oleh batas teritorial antar negara. Itu adalah konsep dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang kita lihat dalam gejalanya. Bidang ekonomi ini pun mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar, seorang bisa saja membeli barang hasil produksi luar negeri, dalam artian impor ya, tanpa mengetahui bahwa benda tersebut itu merupakan hasil globalisasi. Kemudian yang kedua, produk asing. Banyak produk asing yang beredar di negara kita. Mulai dari busana, ya, kemudian peralatan elektronika, makanan dan sebagainya, ya, Kentucky, Fried Chicken dan lain sebagainya. Itu tidak sedikit perusahaan asing juga membangun pabrik di negara kita. Untuk apa? Memenuhi pasar Indonesia. Ya, lanjut ya. Kemudian, gejala yang lainnya dalam bidang ekonomi adalah pasar swalayan dan supermarket. Dulu pasar tradisional adalah ini ya, pasar tradisional satu-satunya tempat jual beli ya. Namun di era 90-an itu pasar diganti dengan bukan diganti tapi yang ngetren pada saat itu adalah pasar swalayan. Mulai merajalela pada tahun itu. Dan saat ini mulai banyak yang tutup karena kalah bersaing dengan salah satunya adalah dengan jual beli online yang lagi marak saat ini. Ya, jadi pembayaran digital adalah metode transaksi terfavorit untuk e-commerce. Dengan semakin biasanya masyarakat dengan e-commerce itu akan mulai mendorong pergerakan pembayaran tunai ke non-tunai. Misalnya penggunaan handphone bisa dipakai membayar dengan mobile banking ya. Jadi itu semua non-tunai ya, dari tunai ke non-tunai. Ya, ini adalah gejala-gejala globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, sehingga Bapak simpulkan dalam bentuk dalam bidang ekonomi di mana globalisasi perekonomian itu merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa dirintangi oleh batas teritorial antar negara. Nah, anak-anakku bisa lihat kesimpulan dari gejala bidang ekonomi bahwa yang pertama ada kegiatan ekspor impor dari satu negara ke negara yang lain, ada kerjasama di bidang ekonomi dan negara-negara dunia, ada kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional, melakukan jual beli secara online, membeli barang dengan kartu kredit atau rekening bank, dan barang luar negeri banyak masuk dalam negeri. Ya, oke, itu tadi yang bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, dalam bidang politik, ya, globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola
nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik. Seperti kerjasama politik antar negara. Ya, globalisasi politik biasa juga disebut dengan global governance. Globalisasi politik ini adalah aspek globalisasi yang menyangkut pada sistem demokratisasi dan hak asasi manusia yang identik dengan tingkat kekuasaan penguasa. Jadi, keberhasilan pembangunan di bidang politik itu semakin memantapkan tatanan kehidupan bernegara. Ya, lanjut. Bagaimana gejala-gejalanya? Ya, contoh mengenai aspek globalisasi politik. Misalnya dalam karakteristik negara berkembang, ya, yang membatasi ekspor dan impor barang tersebut dilakukan sebagai upaya apa? Untuk mengembangkan produk-produk lokal, ya. Kemudian, ya itu tadi yang gambar yang keempat, ada organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya di sini yang bertugas menjaga perdamaian dunia. Ya, selain itu di lingkup Asia, ada Asia Tenggara, ada juga ASEAN dan lain sebagainya. Jadi keterkaitan satu sama lain dengan negara itu bisa terwujud dengan globalisasi politik. Ya, sehingga yang lainnya juga pemerintah lebih terbuka dan demokratis, masuknya ideologi asing, serta munculnya berbagai macam partai politik. Sehingga untuk bidang politik itu dapat Bapak simpulkan bahwa globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan yang menguntungkan di bidang politik. Adapun gejala-gejalanya anak-anakku bisa lihat akan memantapkan tatanan kehidupan politik, timbulnya kerjasama antar negara, ya, kemudian hubungan bilateral dan multilateral, muncul paham atau ideologi baru, dan muncul berbagai macam partai politik. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam konsep budaya. Ya. Dalam bidang budaya, ya, tolong diperhatikan anakku, bahwa globalisasi budaya itu jenis globalisasi yang memberikan pengaruh dalam bidang sosial dan kebudayaan manusia. Nah, ini lebih kepada suatu wilayah yang paling cepat masuk diterima akibat dari dampak mengakibatkan suatu modernisasi dan westernisasi. Ya, jadi kalau misalnya aku lebih paham tentang konsep globalisasi kebudayaan, ini akan tersebar suatu nilai-nilai budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi suatu kebudayaan yang biasa disebut dengan world culture. Ya. Kemudian perkembangan globalisasi kebudayaan itu secara intensif terjadi pada awal abad ke-20, di mana kontak melalui media menggantikan kontak fisik. Ya, inilah yang memberi pengaruh besar di dalam setiap kegiatan manusia. Nah, bagaimana gejalanya? Oh, maaf. Bagaimana gejalanya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, tadi yang gambar pertama pakaian batik, ya, pakaian batik sebagai kain khas Indonesia yang saat ini telah dikenal di seluruh dunia, ya. Nah, itu orang bule pakai. Nah, inilah salah satu contoh globalisasi dalam budaya dalam hal bidang busana. Terus di sisi lain bisa juga terlihat dari bahasa, ya, seperti misalnya di sekolah yang mempelajari bahasa asing, termasuk bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Tidak hanya itu, juga ada bahasa-bahasa Prancis, Rusia, Mandarin, Jepang, Jerman, dan lain sebagainya yang dipelajari. Kemudian gejala yang selanjutnya adalah ada globalisasi bidang budaya, itu telah meningkatkan kontak lintas budaya melalui perkembangan media massa. Nah, di sini terutama dalam pertelevisian, film, musik, ataupun transmisi berita internasional. Nah, saat ini anak-anakku bisa merasakan juga hasil gagasan dan pengalaman yang mengenai hal-hal yang melintasi keberagaman budaya. Misalnya saja dalam konsep fashion, ya, pertukaran budaya dan makanan. Ya, kalau misalnya
anak-anakku lebih pemahamannya tentang fashion misalnya ya. Ya. Ini bisa dilihat ya dalam konsepnya globalisasi budaya luar negeri yang biasa dia adopsi ya dari luar. Kemudian ada pertukaran budaya ya. Di sini bule belajar main angklung misalnya ya. Ini hanya contoh kasus, dan saya yakin anak-anakku yang smart di sekolah mampu memberikan contoh-contoh yang lebih baik lagi ya. Kemudian dalam hal makanan misalnya karena burger dan lain sebagainya yang berasal dari luar itu bisa menjadi contoh dalam globalisasi bidang budaya. Oke. Nah, sekarang Bapak simpulkan untuk bidang budaya ya bahwa globalisasi budaya adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Nah, adapun gejala-gejalanya, anak-anakku bisa lihat di monitornya adalah adanya pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern, tren mode busana internasional menjadi lebih banyak diminati, nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergerus akibat dari kebudayaan asing, dan peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama pertelevisian, film, musik, dan transmisi berita internasional. Lanjut, di bidang agama. Ya, globalisasi menyebabkan bidang keagamaan itu mengalami perubahan kehidupan keagamaan dan kepercayaan yang mampu memegang keseimbangan antara nilai keagamaan dan kemajuan. Ini bisa juga dilihat dalam globalisasi dalam kehidupan di dunia itu juga dapat menyentuh pada bagian sensitif kehidupan manusia, itu agama, terutama yang berkaitan dengan norma, nilai, dan makna agama secara utuh. Termasuk di dalamnya adalah penyebaran agama-agama di dunia. Kemudian dalam hubungannya dengan bidang kehidupan agama, itu biasanya globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi atau hubungan sosial antara kelompok ya dan umat beragama, baik itu berupa kerjasama, persaingan, ataupun dalam bentuk konflik. Gejalanya bisa anak-anakku lihat, misalnya adanya aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar akidah-akidah agama, serta informasi dan berita mengenai agama akan semakin mudah didapat melalui internet. Ya, globalisasi bidang agama itu lebih berfokus pada aplikasi ajaran agama tanpa melanggar. Bahkan globalisasi agama ini memicu penganut agama untuk memahami penganut agama lain, sehingga terjadilah konsep toleransi antar umat beragama. Ya, oke. Sehingga untuk bidang agama, anak-anakku bisa lihat di monitornya bahwa kesimpulannya untuk bidang agama bahwa globalisasi menyebabkan bidang keagamaan mengalami perubahan di kehidupan keagamaan dan kepercayaan yang mampu memegang keseimbangan antara nilai-nilai agama ya dan kemajuan ya. Kemudian bagaimana gejala yang ditimbulkan? Ya, adanya aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian. Maksudnya dalam konteks kekinian itu ya seperti misalnya anak-anakku bisa melihat ustaz kesayangannya mungkin atau idolanya di YouTube misalnya, konteks kekinian tanpa melanggar akidah-akidah agama lainnya. Kemudian informasi dan berita mengenai agama itu semakin mudah didapat melalui internet. Yang ketiga, globalisasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kualitas dalam beribadah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah globalisasi pendidikan. Ya, ini terjadi ketika sistem pendidikan dalam suatu negara telah menyatu dengan sistem pendidikan dunia. Ya, misalnya dalam penerapan ISO untuk sistem manajemen mutu pendidikan serta diakreditasi oleh internasional. Ya, ada lagi globalisasi pendidikan sebenarnya itu didorong oleh kebutuhan pasar dan tenaga kerja berkualitas yang memiliki daya saing tinggi. Bagaimana gejalanya? Anakku bisa lihat. Berkembangnya sekolah maupun lembaga pendidikan yang bertaraf global, menerapkan kurikulum sesuai standar internasional, serta menggunakan bahasa Inggris sebagai suatu pengantar.
ada lagi dibukanya peluang seluas-luasnya bagi lembaga pendidikan dari berbagai belahan dunia untuk membuka cabang, ya, perwakilan atau pendidikan kampus di penjuru dunia. Contohnya ini di Jakarta International School, ya, ada di Jakarta, ya, itu konsep internasional, sekolah internasional, ya, atau ini High Scope Indonesia. Nah, itu juga dalam lembaga pendidikan yang konsep internasional. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang komunikasi. Dalam globalisasi komunikasi, ya, jenis globalisasi ini memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini dapat ditunjang dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi canggih dan modern. Komunikasi juga akan menjadi lebih cepat dan mudah serta murah, ya. Dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien. Bagaimana gejalanya? Tren sosial media banyak digunakan, seperti misalnya, ya, Facebook, Twitter, WhatsApp, ya, TikTok dan sebagainya. Jadi banyak sekali konsep lain dan sebagainya. Konsep tren sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pergeseran media massa dari arah konvensional. Ya, dulunya koran, majalah, ya, yang loper-loper koran biasa anak-anakku lihat di era-era 90-an itu menuju ke bentuk digital. Ya. Jadi bisa dilihat di gawaan anak-anakku semua di HP-nya tentang portal online, bahkan blog tentang berita-berita kekinian. Ya, itu dalam bidang komunikasi. Kemudian yang terakhir untuk bidang transportasi. Globalisasi transportasi ini merupakan bentuk globalisasi yang sangat berpengaruh dan berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi. Transportasi yang dimaksud bisa berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Akses transportasi itu lebih mudah didapat dengan transportasi umum yang bagus dan mewah. Selain itu, perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain itu lebih mudah juga terjadi. Nah, bagaimana gejalanya? Anak-anakku bisa lihat, bisa dengan mudah mendapatkan akses transportasi, terutama karena adanya aplikasi transport online, ya, Grab, Gojek, Uber, dan lain sebagainya. Salah satu contoh. Kemudian pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh lebih mudah dilakukan, bahkan lebih cepat, ya, dengan menggunakan perusahaan-perusahaan seperti misalnya JNE dan lain sebagainya. Kemudian akses antar negara dapat dilakukan dengan cepat pula karena adanya transportasi pesawat, ya. Anakku bisa dalam waktu beberapa jam sudah tiba di negara lain misalnya. Nah, itu tentang transportasi. Baiklah anak-anakku, ini ada sedikit video tambahan, video pembelajaran tambahan untuk lebih memahami materi. Silahkan anak-anakku mengakses link video dengan cara mengakses dengan barcode yang ada di sini. Jadi anak-anakku bisa lebih, mungkin Pak kurang jelas, mungkin ya bisa dijelaskan dalam video belajar tambahan ini. Selain itu, ini juga sedikit saya persembahkan buat anak-anakku untuk aktivitas siswa, ya, 45 menit ke depan. Silahkan kerjakan kuis word wall, di mana di sini kalau minggu lalu menjodohkan, ya, tapi kalau ini Bapak lebih cenderung membuat dalam bentuk objektif test, ya. Jadi ada 10 soal, kemudian silahkan anak-anakku saling linknya di barcode-nya. Kemudian setelah itu silahkan dikerjakan, ya. Jadi pengerjaannya itu Bapak tidak batasi sampai berapa waktunya. Seperti minggu lalu ada beberapa yang mengerjakan, ada beberapa yang sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan, dan alhamdulillah. Dan mudah-mudahan untuk kali ini dalam aktivitas siswa, anak-anakku silahkan bekerja 45 menit ke depan bagaimana mengerjakan kuis word ini
Judulnya tentang bentuk dan gejala globalisasi. Tapi ini lain karena dia dalam bentuk objektif tes. Nanti langsung dikirim saja. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya tentang konsep bentuk dan gejala globalisasi, Bapak coba menampilkan beberapa soal. Ya. Oke, yang pertama. Nah, kita perhatikan, ya. Indonesia memiliki kekayaan nilai yang beragam, termasuk keseniannya. Namun, pada era teknologi dan komunikasi yang sangat canggih dan modern ini, masyarakat itu dihadapkan kepada banyaknya alternatif sebagai pilihan. Hal ini sangat memungkinkan keberadaan dan eksistensi kesenian rakyat menjadi dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan globalisasi sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia, terutama pada bidang apa? Tadi kita sudah singgung tentang bentuk dan gejala globalisasi dalam berbagai bidang. Apakah dia masuk dalam kebudayaan, teknologikah, komunikasikah, ekonomi, atau kebebasan berekspresi? Nah, untuk menjawab soal ini, anak-anakku harus lihat keywordnya, kata kunci. Yang mana kata kuncinya di sini adalah ini, ya, termasuk keseniannya. Ya, ini termasuk keseniannya. Kemudian keberadaan ini sangat memungkinkan keberadaan dan eksistensi kesenian rakyat. Ya, kita ketahui bahwa kesenian rakyat itu, ya, kita ketahui bahwa salah satu 7 unsur dalam kebudayaan itu adalah kesenian. Kesenian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya A. Ini ya. Karena dia masuk dalam unsur kebudayaan. Itu kata kuncinya saja kita lihat, nak, ya. Jadi dia masuk dalam bidang kebudayaan. Oke. Nah, sekarang untuk soal berikutnya, ya. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut. Remaja suka membeli official merchandise artis-artis penyanyi Korea. Ya, jadi anak-anakku mungkin tidak memungkiri di sini, ada juga suka membeli official merchandise artis-artis Korea. Ya, karena begitu kagumnya dengan penyanyi Korea. Ya, kedua adalah adanya break dance yang berkembang di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah cosplay berkembang di Indonesia. Ini semacam kostum-kostum kebanggaan, ya, dari anak-anakku, sehingga banyak yang memakai konsep kostum-kostum dari luar negeri, ya, animasi tokoh-tokoh yang dianggap bisa menginspirasi dia, ya, ini yang berkembang di Indonesia. Kemudian produk-produk luar negeri membanjiri pasar dalam negeri, ya, serta Indonesia tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, pertanyaannya adalah, fenomena globalisasi di bidang budaya itu ditunjukkan oleh angka berapa? Apakah 1, 2, dan 3? Apakah 1, 2, dan 4? Apakah 1, 3, dan 5? Apakah 1, 4, dan 5? Atau 2, 4, dan 5? Untuk menjawab soal ini, lagi-lagi kita lihat yang ditanyakan apa? Ya, yang ditanyakan adalah fenomena globalisasi di bidang budaya. Nah, ini, ya, fenomena globalisasi bidang budaya. Kita lihat bahwa kita mulai dulu angka 5. Indonesia tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, berarti dia masuk dalam bidang ekonomi. Jadi bukan, ya. Ya. Kemudian produk-produk luar negeri membanjiri pasar dalam negeri. Ini juga, ya, ini juga masuk dalam konsep bidang ekonomi. Nah, sekarang kita lihat cosplay berkembang di Indonesia. Ini tadi budaya-budaya, tokoh-tokoh yang diidolakan masuk dalam Indonesia. Tentu dia masuk dalam konsep budaya, ya. Kemudian break dance, ya, tarian-tarian yang lebih kekinian juga masuk dalam konsep budaya.
Ya, ini juga Remaja Sukamuli Official yang masuk dalam konsep bidang budaya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini A. Ya. Betul. Ya, oke. Ya. Mengapa globalisasi mempengaruhi perubahan sosial pada kehidupan sebagian masyarakat? Pertanyaan sangat bagus dan mantap. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Globalisasi itu sangat mempengaruhi. Ya, itu sudah jelas karena kalau kita kaitkan dengan konsep perubahan sosial kemarin, yang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Era globalisasi tidak bisa kita bendung begitu saja, karena ini adalah seperti konsep di awal tadi bahwa tidak ada lagi batas-batas yang membatasi antara negara satu dengan negara lain. Jadi itulah mengapa perubahan itu tidak bisa kita bendung dalam konsep globalisasi. Bagaimana caranya untuk membendung konsep globalisasi yang tentu sifatnya yang negatif ya. Nah, kalau kita perhatikan, memang ada beberapa konsep globalisasi yang bersifat positif. Itu harus kita terima karena memang dia bersifat positif. Tapi di satu sisi juga ada yang negatif yang bisa mengarah ke hal-hal yang yang bisa merusak generasi muda seperti anak-anakku. Nah, bagaimana cara membendungnya? Ini pertanyaannya tadi. Bagaimana cara membendungnya dengan tentu dengan cara menyaring daripada globalisasi itu. Yang mana sesuai dengan konsep budaya kita, yang mana tidak. Ketika konsep budaya kita sesuai dengan globalisasi yang masuk, welcome. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan konsep budaya kita, ya apa boleh buat, kita harus tinggalkan dan bahkan kita tolak dengan mentah-mentah. Tapi ingat bahwa globalisasi itu tidak selamanya berdampak negatif, tapi ada juga yang berdampak positif. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat anak-anakku semua yang sudah berinteraksi pada hari ini. Dan saya Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih, baik itu anak-anakku maupun guru pendamping yang ada di sekolah. Nah, sebelum Bapak tutup, ada pesan-pesan yang sangat bijak dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan bahwa manusia yang cerdas dalam era globalisasi ialah orang yang pandai dan bijak bendung pengaruh buruk dari globalisasi. Dari Studio 4 Disdik Makassar, saya Asis Hola bersama tim operator yang ada di Studio 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku dan guru pendamping yang telah mendampingi anak-anakku semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.